Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Hovifah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan kali ini? Ya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang teks editorial. Yuk, simak videonya. Kompetensi dasar yang akan dicapai melalui video pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.3 tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial dan kompetensi dasar 4.3 tentang menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Nah, melalui kompetensi dasar ini, kita semua diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dalam teks editorial dan kita juga diharapkan mampu membedakan fakta dan opini yang terdapat dalam teks editorial. Jadi, materi bahasan yang akan kita pelajari yaitu tentang definisi, fungsi, dan masih banyak lainnya. Untuk lebih jelasnya, simak video dengan seksama. Pernahkah kalian membaca berita? Pernahkah kalian mendengar berita? Saya yakin seyakin-yakinnya kalian pernah mendengar berita dan kalian pernah membaca berita melalui media massa ataupun media elektronik. Lalu, kenapa membahas berita, Bu? Kenapa Ibu tidak menanyakan bahwa kami pernah mendengar teks editorial? Ya, berita dengan editorial memiliki pokok bahasan yang tidak jauh. Mereka saling berkaitan. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Diingat, terhadap suatu peristiwa. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang dapat dicatat dan dibentuk lalu dikemas dalam bentuk berita. Nah, berita seperti apa yang dimuat dalam teks editorial? Berita yang dimuat dalam teks editorial adalah berita yang menjadi sorotan, sedang fenomenal, kontroversial, dan menimbulkan perdebatan. Teks editorial juga dikatakan sebagai tajuk rencana. Berdasarkan pengertiannya, dapat kita ketahui bahwasannya editorial lebih menekankan kepada hal yang bersifat opini. Akan tetapi, meskipun begitu, editorial tetap memuat fakta. Fakta yang dimuat dalam editorial adalah peristiwa nyata yang sedang terjadi. Sedangkan opini yang dimuat adalah pendapat yang ditulis oleh penulis. Masih ingat kan siapa penulis teks editorial? Ya, benar sekali. Teks editorial ditulis oleh seorang redaktur. Lalu, kenapa sih teks editorial ditulis? Hal ini berkaitan dengan fungsi teks editorial. Fungsi teks editorial. Teks editorial memiliki 5 fungsi yang berbeda. Fungsi yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa kepada masyarakat. Pada bagian ini,
Fakta atau peristiwa yang sedang terjadi ditulis menggunakan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak merasa kesulitan dalam memahami peristiwa yang sedang terjadi sesuai fakta yang sebenarnya. Fungsi yang kedua, mengisi latar belakang dari masalah dengan kenyataan sosial dan fakta yang mempengaruhinya. Pada bagian ini, latar belakang ditulis untuk memahamkan kepada pembaca mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, sehingga peristiwa tersebut menjadi kontroversial dan diperdebatkan. Fungsi yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Pada bagian ini, penulis menggunakan teks editorial sebagai media penyampaian pandangan atau pendapat kepada pembaca terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian, fungsi yang keempat, memberikan penilaian moral terhadap isu tersebut. Dan yang kelima, mengajak pembaca untuk berpikir tentang masalah atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Agar lebih memahami seperti apa teks editorial itu, mari kita pahami ciri-ciri dan strukturnya. Ciri-ciri teks editorial. Ciri yang pertama, teks editorial berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Nah, saat ini banyak masyarakat yang sangat menyukai hal-hal yang kontroversial atau hal-hal yang menimbulkan perdebatan. Ketika perdebatan itulah, maka muncul editorial dari pihak media massa. Pihak media massa memberikan pendapatnya tentang berita tersebut dalam bentuk teks editorial. Ciri yang kedua, teks editorial berupa opini atau pendapat terhadap peristiwa tersebut. Jadi, pihak media massa memberikan pendapatnya. Bagaimana sih posisi dia? Mendukung atau tidak mendukung? Kalau mendukung, alasannya apa? Kalau tidak mendukung, alasannya apa? Dan melalui pendapat dari media massa, bisa kalian gunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah selanjutnya. Saya harus bagaimana terhadap berita ini? Ciri yang ketiga, teks editorial memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, maupun harapan dari pihak media massa terhadap berita tersebut. Mungkin harapan yang diharapkan yaitu harapan kepada pemerintah seperti apa, dan harapan kepada masyarakat seperti apa. Jadi, media massa dapat menjembatani harapan-harapan dari berita yang sedang terjadi. Ciri yang terakhir, dalam teks editorial terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi. Bagaimana sih kita seharusnya sebagai masyarakat maupun pemerintah nanti mengambil sikap ataupun langkah? Nah, sekarang struktur teks editorial. Struktur yang pertama yaitu tesis atau pengenalan isu. Di bagian ini mengenalkan gambaran umum mengenai isu yang akan dikomentari. Kemudian struktur yang kedua yaitu argumentasi atau penyampaian pendapat. Jadi inti dari teks editorial ada pada struktur yang kedua. Karena pada struktur yang kedua ini, media massa menyampaikan pendapat mereka, tetapi tentu saja disertai bukti data dan fakta yang sesuai, agar pendapatnya juga logis. Yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini berisi tentang rekomendasi atau harapan mengenai berita yang sedang dikomentari. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu teks editorial? Selain itu, kalian juga sudah tahu kan
apa saja fungsi teks editorial, apa saja ciri-ciri teks editorial, dan apa saja struktur teks editorial. Terus semangat belajar ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.